dan nggak cerdas, karena mungkin punya hati yang kurang baik juga, jadi gampang terpengaruh. Ya, saya khawatir mereka itu nanti kalau nggak merubah keyakinannya, ya kualat dengan ribuan para aulia Allah. Ketika nasabnya diragukan orang, alih-alih mempertahankannya secara ilmiah, dia menteror yang meragukan dengan mengancam matinya bakalan husnul khotimah. Dia sendiri nggak bisa jamin hidupnya matinya sendiri pasti husnul khotimah. Jadi ribuan tahun DNA harus sama. Terus kok kon mbak aku iso beda? Kon cucu Nabi Adam, aku cucu Nabi Adam, kok beda? Ono sing putune jin ndek kene. Coba logikanya dipakai. Ribuan tahun DNA harus sama, tempat beda-beda sama. Loh ya ku aneh mau cucu Nabi Ibrahim semua. Ya. Terus kok bisa beda? Ya kalau memang DNA itu 1, 2, 3 turunan masuk akal. Tapi ribuan DNA harus sama. Kon kok iso beda mbek aku? Berarti sing jelas sing putune Nabi Adam sapa? Kon apa aku? Ayo saiki mubahalah sing Nabi Adam itu apa? Kan bingung kita ini. Sudah lihat kan videonya Jamal Bagil tadi? Itulah masalah kita umat Islam ini. Orang bodoh diulamakan. Jadi ya Jamal ini talmi juga nih. Ini kan masalahnya di definisi haplogrup itu. Kenapa keturunan Nabi Ibrahim itu harus berada pada haplogrup yang sama? Haplogrup itu kan definisinya adalah sekelompok populasi yang memiliki kesamaan genetik karena berasal dari kakek paternal yang sama. Jadi Jamal itu gagal pikir memahami kesamaan genetik dan DNA yang sama. Kesamaan itu artinya memiliki segmen-segmen DNA yang sama, tapi keseluruhannya pasti ada yang berbeda. Kita aja saudara kandung, ada segmen-segmen DNA-nya yang sama, tapi ada segmen-segmen DNA-nya yang beda. Kenapa? Karena kita hanya mewarisi 50% ayah dan 50% DNA ayah dan 50% DNA ibu. 50% DNA ayah yang saya warisi itu berbeda dengan 50% DNA ayah yang adik-adik saya warisi. Itu prinsip rekombinasi. Jadi 50% dari kita yang akan kita wariskan ke anak kita, yang mana 50% itu hak prerogatif Allah untuk diputuskan mana yang akan diwariskan ke anak. Tapi ada segmen tertentu yang diwariskan tanpa direkombinasikan dari Nabi Adam sampai kita dan seterusnya. Itulah yang dipakai untuk melacak nasab. Jadi bayangkan orang seperti Jamal Bagil itu yang tidak bisa menginterpretasikan kesamaan genetik dan dianggapnya karena punya kesamaan genetik DNA-nya sama. Itu seharusnya kalau mata pelajaran ilmu mantik di pondok itu udah nggak lulus, nggak boleh lulus kalau kayak gitu itu. Kok masih bisa lulus? Ya nggak tahu. Mungkin gurunya sama-sama kebab kali. Jadi kita simpel, kita bisa berpikir simpel aja lah. Harimau dan kucing itu kan sama-sama kucing. Kalau harimau kucing besar. Tapi kalau kucing rumah itu kucing kecil, tapi ini sama-sama kucing. Ada kesamaan genetiknya, 95% genetik mereka sama, tapi 5% genetiknya beda. Lah kan berarti ada yang sama, ada yang beda. Mereka memiliki kesamaan genetik, tapi juga memiliki perbedaan genetik. Sama keturunan Nabi Ibrahim dari cabang Bani Ishak dan Bani Ismail itu memiliki persamaan genetik. Jadi dari mutasi Z2329 sampai ke atas sampai ke Y Adam itu sama,
Tapi mutasi ke bawahnya, kalau dari Nabi Ishak itu dari Y3081 ke bawah sampai sekarang, sedangkan Nabi Ismail dari L858 ke bawah sampai sekarang, itu mereka berbeda satu sama lain. Tapi kan dikatakan sama haplogrupnya Z2329 karena umur haplogrup yang dipakai adalah yang berumur 5.000-an tahun. Itu nggak akan lenyap. Semua keturunan Nabi Ibrahim garis laki-laki pasti punya. Jamal Bagil itu nggak punya. Sehingga dia memilih bodoh dengan mengatakan, masa DNA ribuan tahun sama? Ya nggak pasti nggak sama lah. Nenek-neneknya aja sudah pada beda. Tapi harus tetap memiliki kesamaan. Ingat, saya ulang berkali-kali. Sekelompok populasi yang memiliki kesamaan genetik itu bukan berarti DNA-nya sama. Kesamaan itu kan parsial. Ada segmen tertentu yang sama, sisanya beda. Itu satu majelis jadi goblok semua itu kalau dengerin Jamal Bagil itu. Bagaimana orang seperti itu kita ulamakan? Ya nggak pantas juga sebagai keturunan Nabi sebodoh itu. Memahami kata kesamaan genetik aja nggak bisa. Tapi ya benar juga sih kalau orang tuanya Jamal Bagil tuh ngasih nama Jamal. Orang kecerdasannya setara onta gitu. Makanya hati-hati. Ya, sama aulia ini hati-hati, jaga lisan. Ya. Saya ini mengkhawatirkan keadaan orang-orang sekarang yang terkena fitnah dengan mengatakan bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Muhajir itu, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu nasabnya nggak ada, terputus. Mereka itu mengaku-ngaku Ahlul Bait. Hadirin, keturunannya Ubaidillah itu yang aulia banyak. Bagi ilmu Qaddam dan lain-lainnya itu banyak sekali. Ya. Termasuk aulia Utis'a, termasuk banyak sudah. Maka mereka berani menafikan, ya, menafikan nasab mereka, mengatakan bahwa mereka semua itu mengaku-ngaku. Saya khawatir. Saya nggak khawatir kalau saya tidak diakui, nggak paten aku. Cuman yang saya khawatirkan adalah ketika mereka menafikan nasabnya para aulia. Wani loh wong-wong itu. Ya kita lihat aja akhiran mereka. Semoga tobat, dapat hidayah. Ya, yang seakan ini sing goblok-goblok, kepengaruh dengan omongan-omongan tersebut. Ya, dan nggak cerdas, karena mungkin punya hati yang kurang baik juga, jadi gampang kepengaruh. Ya, saya khawatir mereka itu nanti kalau nggak merubah keyakinannya, ya kualat dengan ribuan para aulia Allah. Di Zambal itu, di zamannya Habib Abdurrahman Segaf itu, aulianya aja jumlahnya 10.000 dan semuanya itu kebanyakan dzurriyyahnya siapa? Dzurriyyahnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, kalau semua dinafikan, dianggap bahwa para aulia tersebut semuanya bohong, nasabnya bohong. Ya coba aja dilihat, gitu aja. Kita lihat aja. Ya. Saya berharap mereka taubat. Cuman kalau mereka masih nggak mau tobat, ya sudah, kita lihat aja akhirannya. Ya. Apakah nanti mereka mendapatkan husnul khatimah atau kebalikannya suul khatimah? Kita itu bukan memutuskan nasab Alawi, tapi menempatkan di jalur semestinya. Allah itu punya hukum selain hukum tertulis, Quran dan hadis, itu ada hukum tersirat, ilmu alam. Planet mengitari matahari dengan kecepatan tertentu, cahaya berjalan dengan kecepatan tertentu, itu sudah digariskan oleh Allah gitu ya. Di Al-Quran pun sudah diceritakan ada gaya gravitasi, tapi kan matematikanya nggak ada. Formula G MME per R kuadrat itu nggak ada di Al-Quran, itu tugas kita mencarinya. Karena itu Al-Quran itu pedoman, petunjuk, detailnya kita harus cari. Demikian juga dalam nasab Alawi ini. Saya sudah bilang berkali-kali bahwa tujuannya adalah melindungi kehormatan Sayyidah Fatimah dan atau menantu-menantu perempuannya, karena dari kumpulan data yang ada, banyak sekali klan-klan ini mengklaim keturunan Sayyidina Ali, tapi haplogrupnya beda-beda. Klan-klan yang mencatat jalur perempuan, saya keluarkan dari dari tujuan nista ini, karena mereka ya mencatat juga jalur perempuan. Kalau dari satu klan itu mencatat jalur perempuan, jalur laki-laki, ya wajar lah grupnya beda-beda. Tapi yang bermasalah itu kan yang hanya mengakui jalur laki-laki dan memutus nasab perempuan seperti Mbak Alawi ini. Nah di sini Jamal Bagil itu melakukan teror nasab. Sesuatu yang nggak ada dalam rukun iman
dalam Islam itu dia paksakan kepada sesama muslim untuk percaya. Argumennya tentu saja dari sekian balawi itu entah berapa ribu sebagai wali Allah. Allah menunjuk wali itu nggak ada urusannya sama nasab. Itu hak prerogatif Allah itu. Mau bernasab sama siapapun, kalau Allah menghendaki orang itu ditunjuk jadi wali, ya jadilah wali. Dan kedua, balawi ini tidak bisa menjelaskan definisi wali itu apa sih yang bisa kita terima gitu loh. Kalau wali ya manfaat, menurut saya ya manfaatnya untuk peradaban bangsa Indonesia itu positif. Saya bersaksi bahwa Profesor B.J. Habibie itu jadi wali. Profesor B.J. Habibie itu membuat anak-anak Indonesia rajin belajar kok. Dari karyanya sendiri, berapa banyak yang beliau selamatkan nyawanya dengan menaikkan keamanan penerbangan. Disertasinya itu tentang propagasi keretakan aluminium ya. Pesawat jadi makin ringan, makin aman. Harganya juga makin murah. Orang yang dulu nggak mampu naik pesawat jadi mampu naik pesawat. B.J. Habibie itu jadi wali karena ilmunya, jelas karena ilmunya. Anak-anak Indonesia juga jadi bersemangat. Saya dulu idolanya Profesor B.J. Habibie. Dan banyak anak-anak Indonesia yang mengidolakan Profesor B.J. Habibie itu akhirnya memilih jadi ilmuwan, seperti saya lah. Demikian juga Gus Dur saya katakan wali, karena apa? Mewariskan kesetaraan. Nah kalau saya meragukan Fakih Mukodam itu kontribusinya untuk peradaban Indonesia itu apa? Dia ceritakan terbang ke sana kemari, orang dia menghitung thrust, drag, atau downforce saja nggak bisa. Wali dari mana seperti itu? Untuk kamu Jamal Bagil ya, kalau kamu sudah di stempel alim, kalau ulama, kalau orang berbeda pendapat ya ilmu lawan ilmu. Seperti Kiai Imad dengan Mas Rumal itu bagus. Ilmu kitab, penguasaan kitab ya lawan ilmu penguasaan kitab. Kalau yang direkomendasikan genetikanya ya genetikanya kamu lawan. Ada matematikanya ya harus pakai matematika. Kalau kamu ngancam-ngancam orang bakalan mati suul khotimah, ya kamu nilainya nggak lebih dari teroris nasab. Itu nggak nampak sebagai keturunan Nabi, itu lebih nampak sebagai keturunan ayam bangkok, itu orang ngamuan. Indonesia ini negara demokrasi, menganut meritokrasi. Kalau orang berbeda pendapat berbasis ilmu, ya lawanlah dengan ilmu. Kalau lawanmu berbicara pakai genetika, ya pakai genetika. Ilmu lawan bicaramu itu pakai kalkulus, ya lawan pakai kalkulus. Lawan debatmu itu pakai fisika, ya lawan pakai fisika. Kalau terpaksa belajar. Orang lahir bodoh itu wajar, tapi masih bodoh itu ya pilihan dia sendiri berarti. Dari mulutmu itu udah nggak nampak kamu itu keturunan Nabi jadinya. Nabi nggak ngancam-ngancam kayak gitu kok. Mana ada orang meragukan nasabnya Nabi ke Nabi Ismail terus diancam bakalan mati suul khotimah tuh. Saya nggak pernah dengar riwayat kayak gitu tuh. Kamu malah ngancam-ngancam bahwa nasabnya aja nggak jelas. Haplogrup G itu nyambung ke terkait ke keturunan Bani Ibrahim saja enggak. Kan jurnal-jurnalnya Bani Harun itu banyak, udah masuk. Yang bisa dilacak cuma ya itulah udah saya tulis kan. Buat yang lain kalau ngikutin ulama, ikutilah ulama ketika berbeda pendapat. Ilmu lawan ilmu, bukan dilawan teror gitu. Kalau ilmu dilawan teror itu bukan ulama, ya teroris. Kalau Jamal Bagil itu teroris nasab itu. Ketika nasabnya diragukan orang, alih-alih mempertahankannya secara ilmiah, dia menteror yang meragukan dengan mengancam matinya bakalan suul khotimah. Dia sendiri nggak bisa jamin hidupnya matinya sendiri pasti husnul khotimah. Dulu yang paling sering ngingetin masalah ini Mbah Mun. Ancaman atau kutukan itu sebelum kesasaran terbang ke langit. Begitu kemudian menuju ke orangnya, begitu kalau nggak sampai kesasaran ya balik sendiri. Kenapa dalam masalah nasab ini kan baru akhir-akhir ini datanya itu ya memang baru akhir-akhir ini ngumpul.
secara statistik data itu mendekati kepastian kalau samplingnya udah 100. Balawi yang tes DNA 100 baru tahun berapa? Baru tahun 2022. Sebelum itu saya diem aja. 2019 itu saya tahu, tapi sampelnya kan masih, seingat saya 19-an itu nggak bisa ditarik kesimpulan. Baru 2022 itu 99. Sekarang udah sekitar 185 lah. Sorry 205. Dan masih terus bertambah. Jadi ini aneh nih, Balawi luar negeri pun nggak ngereken apa pendapatnya Balawi yang ngungsi ke sini. Mereka yang di luar negeri ya cari kerabatnya bebas-bebas aja. Ya paling mudah itu tes DNA itu. Tinggal dicari kecocokannya nanti kan ketemu. Kalau nasab jangka pendek ya pakai autosomal, jarak panjangnya pakai DNA non rekombinan dan gitu aja. Seperti Jamal Bagil ini ya memang bikin bangsa ini bodoh. Ketika orang berbeda pendapat dengan ilmu dilawan pakai teror. Ini kan modusnya Balawi dari dulu seperti ini. Kalau pemilu jualan syafaat, ancaman syafaat, ya tahun ini aja nggak ngomong begitu karena ya udah habis. Sekarang keluar teroris tengil macam Jamal Bagil itu. Saya juga nggak tahu itu pendidikannya apa. Lulus metodologi ilmiah dari mana, atau lulus filsafat ilmu dari mana. Teman-teman ya yang lain tuh kalau cari ulama carilah yang pendidikannya dapat dilacak. Kalau dari kalangan Balawi itu kan ya Jafar Al-Hadar ya, itu kan jelas itu S2 mana. Oh boleh lah kalau kayak gitu. Untuk Jamal Bagil ya, kalau mempertahankan nasab leluhurmu, nggak usah jualan kewalian, macem-macem. Definisinya tuh kamu aja bikin juga nggak mampu kan, yang disebut wali itu apa? Kalau orang awam taunya manfaatnya apa? Seperti Gus Dur, kalau yang awam menganggap wali wajar. Gus Dur itu mewariskan kesetaraan. Kalau seperti Profesor B.J. Habibie, kami anggap wali juga wajar, mewariskan ilmu. Itu perhitungan propagasi keretakan aluminium tuh sampai kiamat tuh masih dipakai umat manusia. Kalau kamu mempertahankan nasab leluhurmu pakai teror gitu ya, orang merasa bahwa nasab yang dipertahankan dengan cara jelek itu bukan nasab baik. Nasab baik itu harus dipertahankan dengan cara baik. Kalau yang meragukan menggunakan ilmu seperti saya, pakai ilmu genetika, dan saya masih kuliah genetika sampai S2, itu ya lawanlah dengan ilmu genetika. Kalau dengan ilmu genetika berarti ya ilmu sangkutannya juga harus ikut, di kimia, biokimia, dan lain-lain, matematika, statistik. Kalau lawannya cuma teror gitu, ya satu orang lihat otakmu nggak ada isinya dong, nggak mampu berpikir. Teroris itu kan nggak mampu berpikir. Untuk mewujudkan cita-citanya dia pilih menteror orang karena beradu argumen dengan yang diteror gak mampu. Yang berilmu gak bakalan bisa kamu teror. Yang kamu takut-takutin yang awam itu. Dan saya ingatkan, kalian datang di sini tuh kan dari negeri asal kalian tuh kan mencari tempat hidup lebih baik. Kalau untuk dakwah nggak percaya saya. Kalau kalian berdakwah, kalau dilihat dari umur Ubaidillah, harusnya pas setelah telatnya zaman Majapahit itu kalian udah datang ke sini. Kenapa zaman Belanda baru datang ke sini? Di baru sana itu datangnya pada zaman Sriwijaya. Penyebar-penyebar Islam itu udah datang dari zaman Sriwijaya, itu pun bukan Balawi. Kalian tuh kalau lihat dari masa hidupnya Imam Ubaidillah, paling enggak 2-3 abad setelahnya tuh udah harus sampai di sini kalau niat dakwah. Nyatanya enggak kan? Zaman Belanda kalian baru datang ke sini. Setelah Islam mayoritas di sini. Kemudian modalnya nasab pula. Jadi kalau berdiskusi yang baik, karena kamu udah diulamakan, jangan sekelas Muhammad Asgaf itu.
Kalau ilmu lawan ilmu. Ilmu kitab saya nggak pernah ngerecoki orang yang berdebat dengan ilmu kitab. Saya nunggu kesimpulan akhirnya aja. Tapi kalau dengan ilmu genetika, karena nasab kalian kan urusannya juga dengan biologi, ya lawan dengan genetika. Dunia akademik punya aturannya sendiri, patuhi itu. Angka lawan angka, statistik lawan statistik, data lawan data. Sajikan alternatifnya ke penonton. Kalau saya pendapat saya A, ya kalian B silahkan aja. Biar teman-teman lain yang juga mengerti ilmu genetika bisa menilai dengan yang mana yang benar. Tapi kalau pendapat alternatifnya teror seperti itu, siapa yang anggap kamu pintar?